Oke, testing ya. Eh, ini pertama kalinya saya live karena udah tembus 1000 followers. Seneng banget ya sebenarnya. Gak nyangka banget dalam waktu cuma 9 harian doang dari saya pertama aktif posting gitu ya. Kalau dulu kan ada sebelum-sebelumnya saya posting tapi nggak aktif gitu, nggak intens. Nah di sini saya baru coba posting secara rutin dan akhirnya ya tembus ya. Nggak nyangka banget, pokoknya seneng banget ya, makanya saya sekarang akhirnya live. Kita coba nih ya, ada nggak kira-kira yang nonton kalau saya live? Oke. Untuk yang baru gabung, tolong komen ya. Yang baru gabung, halo. Komen dong biar saya tahu siapa aja yang nonton ya. Jadi di sini saya mau sharing sama teman-teman semua gimana sih caranya dapetin 1000 followers TikTok pertama tanpa perlu joget-joget, tanpa perlu narsis, tanpa perlu lip sync, tanpa perlu pamer gitu ya, tanpa perlu buat sensasi. Kita bisa tetap naikin followers di TikTok. Kita bisa tetap naikin followers di sosial media. Oke? Yang udah hadir coba tolong komen dong. Saya pengen kenalan ya. Udah pada kenal belum nih sama saya ya? Kalau belum kenal, kenalin, nama saya Dean Andira. Ya, saya adalah seorang digital marketing ya. Kalau untuk profesinya, untuk skillnya gitu ya. Kalau teman-teman misalnya tanya Dean Andira itu apa, Dean Andira adalah seorang digital marketing. Jadi saya udah lama banget mendalami dunia marketing ya, terutama di digital. Yang paling sering banget adalah sosial media. Ya makanya saya sekarang merambah ke TikTok gitu ya, karena lihat wah gila nih TikTok keren banget nih, pada cepat gitu naik followersnya, pada cepat naik omsetnya ya, penjualannya. Nah buat teman-teman yang ibaratnya pengen naikin penghasilan, pengen naikin income, coba deh mulai sekarang buat konten di TikTok ya. Jadi jangan cuma nontonin aja, jangan cuma jadi penonton aja, tapi teman-teman coba deh jadi pelaku ya. Yang udah join, halo, kenalan dong. Ini saya sengaja nih ya, saya belum broadcast ke database saya di email dan sosial media lain. Karena saya pengen nyapa teman-teman yang emang followers saya asli dari TikTok ya. Yang emang follow saya di TikTok. Saya terima kasih banget, thank you banget. Sekarang bisa tembus 1000 ya. Tadi malam tuh baru 1000. Gila banget ya, baru setengah hari gitu, belum nyampe malam. Udah sekarang udah tembus 1500 gitu. Yang tadinya 1000 tuh dapatnya susah banget. Sekarang dapetin 500 kok kayaknya nggak nyampe sehari. Setengahnya loh, gila banget. Saya juga nggak nyangka, kaget ya. Oke, nah teman-teman coba komen dulu dong, ini masih pada malu-malu atau belum kenal ya sama saya ya. Yang udah hadir coba komen dulu biar saya kenal nih. Jadi kalau teman-teman mau nanya seputar apapun, saya siapa tahu bisa bantu jawab ya. Siapa tahu saya bisa bantu jawab, saya bisa kasih solusi buat teman-teman yang punya masalah ya. Oke, ada Usip Kabet, halo, Rili Lestana, Yang Snake, Lord D ya, Arif Damans, halo yang baru join, thank you banget ya. Gak nyangka nih ada yang nontonin live saya gitu ya, padahal masih baru banget. Jadi saya mau jelasin ya. Jadi nanti kita sambil ini aja mungkin ya teman-teman. Kita sambil ngobrol aja ya. Gimana sih caranya dapetin 1000 followers pertama di TikTok ya? Tanpa perlu teman-teman ibaratnya joget-joget, tanpa perlu teman-teman sebentar ya. Tanpa perlu teman-teman joget-joget, tanpa perlu teman-teman ibaratnya pamer gitu ya, tanpa perlu buat sensasi, teman-teman tetap bisa naikin followers di TikTok. Nah, jadi sini saya mau sedikit sharing aja ya. Karena di sini teman-teman mungkin masih pada malu-malu gitu ya, belum kenal banget sama saya juga. Jadi saya pengen kasih stepnya aja, apa aja sih yang saya lakuin dari dulu followers saya 0 sampai sekarang saya bisa tembus ke 1000 followers. Dan lalu di hari ini
langsung naik 500 followers ya. Dari kemarin cuma 1000 followers, sekarang naiknya sampai 500 dalam waktu sehari. Nah itu gimana sih caranya? Apa aja sih yang dilakuin? Nah jadi yang pertama banget tuh gini teman-teman. Karena saya punya niat gitu ya, kalau konten-konten yang saya buat tuh saya ingin banget gimana caranya konten ini tuh bisa bermanfaat dan merubah hidup orang banyak ya. Makanya saya di sini lebih sharing ke konten-konten soal bisnis, pengembangan diri, motivasi ya, karena saya nggak pengen ibaratnya konten-konten yang ngebuat kita jadi toksik gitu ya. Kita pengennya konten-konten tuh ya bisa membangkitkan diri, membangkitkan potensi diri, dan supaya kita bisa lebih semangat untuk mengejar impian-impian kita dan kesuksesan kita. Nah, gimana sih akhirnya saya bisa terjun ke TikTok? Karena dulu saya awalnya kan main di Instagram, di Facebook. Itu karena waktu awal-awal banget saya ngeliat TikTok tuh cuma joget-joget, cuma ibaratnya transisi-transisi kayak gitu kan waktu awal-awal tuh. Tapi ketika saya lihat ada namanya Gary V, teman-temannya dari Amerika. Nah, Gary V main TikTok dan dia konten-kontennya bukan joget-joget tapi lebih kepada motivasi dan pengembangan diri. Nah, akhirnya mulailah banyak kreator-kreator Indonesia yang ngikutin, dan akhirnya saya pun ngikut ya, nyemplung ke TikTok, dan saya akhirnya mencoba gimana sih caranya naikin followers di TikTok. Dan luar biasanya ternyata TikTok ini tuh keren banget ya. Seriusan, TikTok ini keren banget. Saya belum pernah nemu sosial media yang followersnya naik sedrastis ini seperti TikTok. Beneran. Ini keren banget sih kalau menurut saya ya TikTok tuh. Saya pun gak nyangka gitu 1500 bisa dicapai dalam waktu cuma 10 hari doang loh. 10 hari dari semenjak saya aktif posting konten ya. Jadi di awal tuh saya pernah posting tapi masih angin-anginan. Nah ketika saya coba posting, oke saya udah nemu nih polanya kira-kira postingan yang bisa viral itu seperti apa. Nah saya lakukan dengan konsisten. Nah awal-awalnya ketika saya posting itu like-nya dikit, yang nge-view dikit, jarang ke up ya teman-teman, jarang FYP. Nah kalau teman-teman sekarang ibaratnya lagi bikin konten di TikTok, terus teman-teman ngeluh gitu ya, wah kenapa sih nggak ada yang nonton, kenapa sih nggak ada yang nge-like, nggak apa-apa teman-teman, jangan dihirauin, teman-teman lakuin aja ya, posting aja terus. Dan ketika saya ibaratnya posting, saya gila loh, saya posting sampai 10 sehari ya, 10 postingan. Kalau teman-teman yang lain mungkin nyaraninnya dulu 3 atau 5 sehari gitu ya, atau minimal 1 sehari. Saya benar-benar posting 10 postingan per hari. Teman-teman bisa hitung ya, saya posting 10 postingan per hari. Awal-awal sama teman-teman, lambat banget naiknya. Tapi di hari-hari ke-4, ke-5, dan saya konsisten gitu ya postingnya setiap hari, wah itu mulai tuh kerasa banget si followersnya naik. Dan sekarang bisa nambah 500 followers per hari. Ya. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang ibaratnya pengen bisa dapetin duit di TikTok, nanti saya bakal bahas juga tapi bukan di live kali ini ya. Jadi nanti saya bakal ngebahas gimana sih caranya teman-teman dapetin followers, terus nanti teman-teman bisa ngasilin uang dari TikTok ya. Dan itu ada caranya ya. Dari teman-teman mungkin bisa berjualan barang, atau teman-teman ibaratnya open endorsement, atau teman-teman ibaratnya jual jasa, itu bisa banget ya. Nanti saya kasih strateginya. Karena saya pun sekarang masih proses ya. Prosesnya sekarang saya adalah naikin audiens dulu, naikin followers dulu. Nah, jadi hal yang saya lakukan adalah saya membuat konten-konten yang bermanfaat. Dari mana kakak? Saya dari Bandung, Farhan ya. Salam kenal. Ini pada dari mana nih yang hadir? Coba komen dong ya, kayak Farhan ya. Biar kita kenal gitu, nggak sekedar apa? Nggak sekedar cuma follow-follow doang gitu ya. Karena kalau di konten saya munculnya cuma di slide terakhir aja gitu. Karena saya pakai ilustrasi yang emang nyambung dengan isi kontennya. Kuningan. Wah, salam ya dari Bandung buat Kuningan. Kita masih sama-sama Jabar. Bro, yuk, Kapten, gimana? Vice Captain ya, salam kenal. Dari mana nih bro? Banyuwangi. Halo Banyuwangi, salam kenal dari Bandung. Dari mana lagi nih? Coba komen ya yang hadir dari kota mana aja biar saya kenal nih sama teman-teman semua. Hobinya apa coy? Hobinya nyari duit.
Hobinya ya, saya kalau ngomongin hobi banyak sih. Saya hobi nyanyi ya, saya hobi bela diri, tapi ya paling senang ya marketing ya, karena kalau kita marketing jelas gitu ya, dapat dapat duit, dapat income. Itu adalah hobi yang paling sering saya lakuin saat ini, adalah saya belajar digital marketing ya. Saya melakukan aktivitas digital marketing seperti itu. Oke, teman-teman yang lain coba komen ya, dari kota mana aja biar kenal, supaya kita aktif. Kalau banyak yang sering nonton live, nanti saya coba deh ya, bakal sering live. Kemarin saya ngevote gitu, mending bikin giveaway atau bagi-bagi ilmu. Ternyata banyak yang pengennya saya sharing ilmu. Makanya di sini saya sharing gimana sih caranya saya dapetin 1000 followers pertama saya di TikTok ya. Dan sekarang tembus 1500 dalam waktu selang sehari doang ya. Sehari pun nggak nyampe malah ya. Jadi buat teman-teman yang ibaratnya pengen ngasilin dari TikTok, pengen nambah follower di TikTok, hal yang harus pertama teman-teman lakuin adalah teman-teman tentuin dulu mau bermain di market apa ya. Nah kalau misalnya saya nih, saya bermain di marketnya di motivasi dan pengembangan diri, juga tips and trick ya. Jadi seputar bisnis. Saya bermainnya di market itu. Jadi konten-konten yang saya buat adalah seputar motivasi, pengembangan diri, bisnis. Nah teman-teman misalnya punya hobinya apa, main golf gitu kan, boleh ibaratnya bikin konten seputar golf. Atau teman-teman hobinya main basket, boleh bikin konten seputar basket. Atau teman-teman hobinya nyanyi, boleh bikin konten seputar nyanyi. Favoritnya cewek selebgram di Instagram siapa, boy? Siapa ya favoritnya cewek selebgram di Instagram? Ini mungkin ya Ayana ya, yang orang Korea itu tuh. Cantik banget Ayana. Oke, kita lanjut ya ke materinya lagi. Nah, jadi teman-teman tentuin dulu mau mainnya di market apa, lalu teman-teman buatlah konten-konten yang berhubungan dengan satu tema itu aja ya. Jadi kontennya fokus ke satu tema, ke satu topik. Supaya apa? Supaya nanti orang yang nge-follow teman-teman juga adalah orang-orang yang emang tertarget dan emang suka dengan konten-konten seperti itu. Dan kalau kita pengen kontennya diangkat, hal yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus sering-sering posting ya. Nah misalnya teman-teman nggak sanggup nih kayak Dean gitu ya, kayak saya gitu ya, posting 10 per hari nggak apa-apa, posting 3, posting 5 gitu ya. Saya rasa posting 3 sampai 5 per hari nggak susah kok ya, asalkan teman-teman jangan terlalu banyak efek-efek, banyak edit, simple aja tapi makna kontennya kena gitu ya. HP ku kentang jadi burik gambarnya. Nggak apa-apa, semangat ya, nanti bikin konten di TikTok, siapa tahu followersnya banyak, nanti bisa ganti HP ya. Nanti tenang aja, saya bakal share tips and triknya gimana caranya dapetin duit dari sosial media ya. Teman-teman di sini ada yang udah punya bisnis belum? Coba kalau yang udah punya bisnis boleh komen dong. Bisnisnya bisnis apa? Boleh promoin ya di live ini. Promonya bisnisnya bisnis apa nih? Promoin, siapa tahu nanti follower saya tertarik dengan produknya teman-teman ya. Seru ya, live pertama ada yang nonton. Saya kira bakal nggak ada yang nonton nih live pertama. Ternyata ada ya, thank you banget ya yang udah nonton. Ternak burung murai bang, wah keren ya. Boleh dipromosiin Farhan, ternak burung murai itu seperti apa, keuntungannya gimana, apa untungnya beli burung murai gitu ya. Burung murai itu saya jujur saya pribadi belum tahu sih dunia perburungan gitu. Jadi boleh di komen aja, dipromosiin. Saya bebasin ya untuk sekarang promosi di kolom komentar. Oke. Kira-kira ada yang mau nanya nggak nih ya seputar naikin follower di TikTok? Kalau enggak nanti saya langsung lanjut lagi ya ke step berikutnya. Jadi ketika saya udah nentuin market, saya konsisten posting ya tiap hari. Tiap hari saya posting. Nah, paling penting itu gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngelihat view-nya dikit ya. Kadang-kadang ini nih yang suka bikin orang-orang tuh berhenti bikin konten dan ngedown ya. Udah posting, duh nggak ada yang nge-like, duh nggak ada yang komen, duh nggak ada yang lihat. Ya, saya pun kalau lihat orang lain mungkin ada yang cepat banget gitu ya bikin konten, baru satu udah boom diangkat sampai puluhan ribu viewers, sampai ratusan ribu, malah sampai jutaan gitu kan. Nah yang kita kok kontennya
cuma lihat cuma 3 20 gitu ya, yang like-nya juga cuma 1, kadang malah 0 gitu yang like-nya. Nah nggak apa-apa kalau teman-teman baru, jangan ngedown, konsisten aja posting, konsisten posting 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 posting. Nanti ketika teman-teman nemu konten yang boom, yang naik gitu di up sama TikTok, nah teman-teman coba deh bikin konten serupa dengan itu, yang mirip-mirip sejenis dengan itu. Nah ketika teman-teman udah dapat polanya, itu followers bakal gila banget teman-teman percepatannya ya. Yang tadinya saya pun pesimis gitu ya, ini namanya follower di TikTok kayaknya susah, begitu nemu pola, lakuin konsisten, boom banget gitu, sampai bisa dapetin 500 followers per satu hari gitu kan. Ya kemarin-kemarin dapetin 1000 followers itu sampai 9 hari, ini 500 sehari loh. Gila banget sih ya, itu percepatannya menurut saya keren banget ya, bisa sampai 500 followers per hari. Dan saya yakin banget ini ada namanya snowball effect atau efek bola salju teman-teman. Jadi misalnya kita sekarang pas ke 1000 pertama itu kan perjuangannya gila banget ya, dari nol bikin konten sampai akhir tembus 1000 follower pertama. Nah dari 1000 ke 1500 itu lebih mudah, dan mungkin nanti dari 5000 ke 10.000 lebih cepat lagi, dari 10.000 ke 100.000 lebih cepat lagi. Prediksi saya sih mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi ada efek bola salju, semakin banyak followersnya, semakin banyak kontennya, itu bakal lebih cepat ngegulung gitu ya, lebih kontennya bakal lebih cepat di up-nya sama si TikTok. Oke, halo yang baru bergabung, ada Ali Akbar, ada The Repol, ada Bagas Surya. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman pengen followersnya naik dari TikTok, teman-teman cukup lakuin itu aja ya. Teman-teman cukup konsisten, mainnya di satu tema aja, jangan terlalu kebanyakan tema, jangan random, hari ini bahas bisnis, besok bahas horor gitu ya. Terus kemarinnya bahas horor, sekarang ngebahas K-pop, itu nggak akan nyambung ya. Jadi fokuslah ke satu topik, ke satu tema, supaya teman-teman followersnya bisa tertarget ya. Jadi nanti ketika teman-teman punya market, punya audiens, itu emang orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang emang marketnya suka dengan konten-konten Anda gitu ya. Wah bener bang, gue lagi ngalamin, makasih ya infonya. Siap Farhan, semangat ya. Pasti bisa, pasti bisa. Yang penting kuncinya konsisten posting aja ya. Kalau misalnya ada waktu banyak, coba deh posting 10 konten per hari. Itu gila banget percepatannya, seriusan. 10 konten. Yang penting ini, saya ingetin lagi ya ke teman-teman. Yang penting ketika nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang nge-like, nggak ada yang ibaratnya komen, jangan ngedown ya. Konsisten posting aja terus ya. Posting, 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 posting sampai nemu pola. Saya yakin nemu polanya nggak akan terlalu lama kok, asalkan teman-teman bikin kontennya banyak. Nah kesalahan yang pemula-pemula mungkin yang followersnya nggak naik-naik, itu mereka ya nggak konsisten. Jadi si TikTok juga nggak nge-up konten mereka gitu kan. Nah kalau teman-teman pengen di-up, yang paling penting konsisten. Nggak apa-apa lambat, yang penting sampai, daripada teman-teman pulang sebelum pergi ya, menyerah sebelum berperang. Oke, kira-kira seperti itu. Ada yang mau nanya nggak kira-kira sampai sini ya, seputar 1000 follower pertama ini? Ini live pertama mungkin masih dikit, tapi nggak apa-apa, saya senang banget, thank you banget yang udah hadir. Nanti kedepannya kita akan bahas-bahas lagi materi-materi seputar tips and trick menaikkan followers, menaikkan income gitu ya, menaikkan penghasilan dari sosial media, dari skill marketing. Nanti kita akan bahas-bahas lagi ya. Oke, coba yang mau nanya boleh komen ya, jangan malu-malu, kenalin aja ya. Buat yang belum kenal, kenalin, nama saya Dean Andira, saya dari Bandung, profesi saya seorang digital marketer ya. Oke, kalau misalnya pada antusias, nanti saya bakal sering live deh ya. Saya bakal sering share-share konten seputar marketing dan bisnis. Yuk. Coba kita lihat dulu ya. Oke. Bentar ya.
Coba yang mau nanya boleh, ada yang mau nanya nggak nih? Saya lagi nunggu, teman-teman masih malu-malu nih kayaknya ya, karena saya baru pertama kali muncul nih live di TikTok. Karena syaratnya harus 1000 followers dulu kalau mau live ya. Jadi buat teman-teman yang belum 1000 followers, semangat ya, pasti bisa. Kuncinya cuma rajin posting, pasti nyampe ya. Coba ini dari mana lagi dong yang join ya? Saya pengen kenalan sama teman-teman di sini. Gue cuma nyimak doang bang, nggak ada pertanyaan. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti mungkin kita bikin konten-konten yang bisa saya jawab langsung ya, saya jawab pakai video. Nah buat teman-teman yang ini apa ya, yang ada masukan buat konten saya, coba boleh kasih masukan, kira-kira pengennya konten seperti apa sih, atau kira-kira tips-tips apa sih yang teman-teman butuhin gitu soal menambah penghasilan, seputar motivasi bisnis, pengembangan diri, boleh ya komen ya, coba kasih masukan buat saya, siapa tahu saya bisa bikin konten-konten yang bagus ya buat teman-teman. Oke, ini ada durasinya nggak sih ya kalau di TikTok, udah berapa lama live-nya gitu? Siapa nih? Oh, bisa ngundang ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang pengen bikin konten di TikTok terus banyak yang nge-view gitu ya, pengalaman saya itu adalah teman-teman harus bikin gimana gambar sama tulisan di 3 detik pertama tuh itu menarik ya. Ibaratnya gimana orang yang lagi scroll tiba-tiba akhirnya mereka stop, mau berhenti ngelihat konten teman-teman. Nah, makanya banyak banget yang bikin 3 detik pertamanya itu tulisannya tuh yang memancing gitu ya, yang ibaratnya atau yang ibaratnya agak kontroversial. Nah teman-teman, kalau pengen supaya kontennya juga ke up, cobalah fokus pikirin 3 detik pertama mau nulis apa, mau kasih gambar atau videonya apa ya. Karena kalau teman-teman berhasil di sana, itu biasanya orang bakal langsung berhenti dan akhirnya lihat sampai beres ya. Nah ketika teman-teman membuat konten seperti itu banyak ya dan konsisten, saya yakin pasti kontennya bakal ke up juga gitu ya. Oke. Ya banyak yang masuk tapi sedikit ya yang komen ya, mungkin masih malu-malu. Pokoknya salam kenal ya buat dunia pertiktokan. Ini sebenarnya saya baru ini ya, baru agak nyantai. Kemarin saya emang nggak bisa live ya, nggak bisa karena emang banyak kegiatan offline gitu ya, keluar terus. Baru sekarang nih saya ibaratnya di rumah lagi ya. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin nanti kalau misalnya butuh konten yang misalnya saya di luar rumah gitu ya, pengennya konten-konten seperti apa sih, boleh komen ya. Nah sambil nunggu yang komen, saya bakal lanjutin lagi ya. Jadi tadi kita udah bahas gimana caranya saya naikin followers dari 0 sampai akhirnya tembus 1000 followers pertama, dan akhirnya naik lagi 500 followers dalam waktu cuma sehari ya. Nah itu caranya saya bahas tadi adalah pertama konsistensi ya. Teman-teman harus konsisten, upload setiap hari. Terus jangan mikirin angka, jumlah like, dan itu pertama-pertama abaikan aja. Fokuslah ke prosesnya ya. Fokus gimana caranya teman-teman bisa posting setiap hari. Nah lalu teman-teman juga sambil evaluasi kira-kira konten apa yang disukai oleh followersnya ya, yang disukai oleh marketnya. Jadi jangan mikirin konten yang kita sukain, tapi kira-kira konten apa sih nih yang disukai oleh market kita. Nah lalu teman-teman fokus juga ke 3 detik pertamanya ya. 3 detik pertama ketika posting, bagaimana caranya itu menarik ya. Jadi kita nggak perlu ibaratnya teman-teman harus yang good looking lah, harus yang pamer lah, harus yang bikin sensasi lah. Yang penting teman-teman
paham dengan marketnya, terus bikin topik seputar itu ya. Kalau saya pribadi sih lebih suka membuat konten-konten yang bermanfaat dan ada dampaknya buat orang lain gitu ya, yang membacanya atau menontonnya. Ya, siapa tahu dengan konten-konten saya ada orang yang tadinya galau jadi semangat lagi, ada orang yang tadinya bingung gimana caranya cari penghasilan akhirnya mau ngejar lagi karena udah ada gambaran gimana caranya naikin income, naikin penghasilan. Mungkin kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini TikTok durasinya berapa lama ya live-nya? Kalau Instagram kan sejam ya maksimal kalau nggak salah. Ini TikTok tadi saya mulai jam. Oh, baru sebentar lah ya, baru setengah jaman. Setengah jam dikit. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Coba. Kalau ada yang mau nanya boleh ya. Ini lihat notif TikTok, wah gila banget. Ditinggal bentar udah udah 1.600 aja guys. Nih, bayangin ya. Saya live gini sekarang udah 1.600 aja malah followersnya. Nah, mungkin ini juga jadi ilmu baru teman-teman ya. Ketika saya live kayak gini, mungkin followers juga nambahin. Karena tadi masih 1.500 loh. Ini udah 1.600, gila cepet banget. Gak nyangka ya. Nah, makanya buat teman-teman yang baru mulai konten di TikTok, di awal-awal nggak apa-apa lambat. Tapi ketika teman-teman udah dapetin momentumnya gitu ya, itu bakal kayak bola salju, bener-bener nambah lagi ngegulung. Jadi jangan pernah lelah gitu ya, ibaratnya jangan pernah terlalu overthinking gitu, mikirin duh kenapa nggak ada yang like lah, apa nggak ada yang suka gitu, nggak ada yang ini. Nggak usah terlalu dipikirin ya, nggak usah terlalu ribet mikirin yang kayak gitu, fokus aja ya. Nih ya, saya lihat ini notif saya per detik loh. Gila banget sih, gila banget TikTok, benar keren banget. Ini lifestyle apa nih kalau diklik? Oh, ada poin-poinnya ya kalau live kayak gini tuh. Ada. Oh, jadi kalau semakin sering live di TikTok ada poinnya ya. Nah, ini ilmu baru lagi buat saya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sering live di TikTok itu dapat poin juga ya. Oke, mungkin nggak apa-apa sekarang audiensnya masih dikit karena emang saya baru 1.600-an juga sih followersnya ya. Masih dikit. Tapi ya buat saya sih itu udah lumayan gede banget ya. Dari tadi saya TikToknya nggak ada notif, sekarang jadi banyak notif ya. Saya yakin teman-teman juga pasti bisa ya. Pasti bisa asalkan lakuin yang saya bilang tadi. By the way ini bisa di save nggak sih ya siaran si live-nya gitu? Siaran langsungnya bisa di live nggak kira-kira kalau TikTok? Kan kalau IG bisa tuh di save ke timeline gitu ya, ke feed. Kalau ini bisa nggak sih? Buat yang tahu coba komen dong. TikTok live tuh bisa nggak sih di save? Salam Bang Madura. Halo Madura. Kang Edi ya, salam kenal ya. Saya Dean dari Bandung. Rame ya, tadi ada dari Kuningan ya, ada dari Jawa, ada dari Madura. Keren. Nama-nama teman baru ya dari TikTok. Ayo teman-teman semangat ya kontennya ya. Nanti saya coba deh bikin konten sharing gimana caranya naikin followers di TikTok. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang baru follow saya gitu ya. Saya pengen banget ibaratnya di sini semuanya nanti nggak cuma jadi penonton doang tapi juga jadi content creator ya. Jadi cuma penonton doang. Oke, ini masih ada lagi nggak yang join? Kalau enggak, saya coba nanti ke akhir live ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau request bisa nanti biar nanti saya bawain ketika live di TikTok. Koneksi tidak stabil.
Saya pun mungkin nanti weekend bakal agak sibuk lagi ya. Mungkin kalaupun nanti kita live lagi, palingan mungkin minggu depan. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, sekarang boleh deh ya. Karena mungkin sampai nanti hari Minggu gitu ya, mungkin agak susah live. Kecuali mungkin saya di sana ada waktu senggang gitu ya di luar. Jadi saya mungkin bisa live gitu, nemenin teman-teman. Oke, saya nunggu dulu ya, baru nanti kita penutupan. Halo Kak, halo Trihamai Sasel. Dari mana nih? Tri, ini cowok apa cewek ya? Tri. Soalnya nggak ada fotonya. Salam kenal ya Tri ya. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? Tri, Hamai. Dari mana nih? Dari kota mana? Putri Sulung, halo Putri. Ada KTRN 13. Halo KTRN 13. Yuk, yang mau nanya apa lagi coba? Yang hadir coba komen dong dari kota mana aja biar kenal nih. Ya, biar kita kenal. Nih ya, saya juga buat teman-teman yang suka nonton drakor startup nih ya. Nih bajunya, baju Dalmi. Brebes, Jawa Tengah Kak. Oh, dari Brebes. Oke, salam kenal ya Tri ya. Salam kenal. Nanti kakak orang mana? Aku orang Bandung ya. Aku di Bandung tinggalnya. Kalau ke Bandung bilang aja ya. Komen di TikTok. Brebes Jateng. Oke, siap. Jateng ya. Nanti kalau ke Jateng siapa tahu nanti bisa ngantar-ngantar ya, nemenin ya. Semoga nanti ini pandemi cepat berakhir lah ya, supaya kemana-mana nggak ada perasaan khawatir gitu. Jujur aja kalau masih kayak gini kan masih ada aja perasaan cemas gitu kan. Harus pakai masker. Bandung mana Kak? Di Bandung Barat ya, di Bandung Baratnya. Pernah ke Bandung, Tri? Pernah ke Bandung gak nih? Oke. Nah, teman-teman, lihat ya ini gila loh, bener serius. Ini followers nggak tahu karena live atau karena konten ya. Tapi ini nambahinnya benar-benar per detik. Per berapa detik gitu. Nggak nyampe semenit udah nambah, nggak nyampe semenit udah nambah. Gila banget sih. Ya buat teman-teman misalnya yang sekarang lagi ngebangun followers di sosial media, coba deh main dari TikTok dulu ya. Jangan mandi yang lain-lain dulu gitu. Misalnya teman-teman di IG mungkin sekarang udah agak, kalau organik agak lama gitu ya dengan algoritma sekarang. Di Facebook juga agak lama, di YouTube juga agak lama menurut saya pribadi. Nah, paling cepat TikTok sih. Oke, pernah Tri ya? Wah, kemana nih pernahnya? By the way Tri, sekarang kesibukannya apa nih? Apa masih sekolah, kuliah, atau kerja gitu, atau bisnis? Kegiatannya apa? Coba. Pernah ke Gede Bage Kak saya? Oh, Gede Bage. Gede Bage ngapain? Beli baju ya? Biasanya orang-orang ini ngetrip gitu ya kalau di Gede Bage. Masih sekolah Kak, kelas 11. Oke, kelas 11 ya. Hebat ya. Masih kelas 11, masih muda. Banyakin hal-hal positif ya, jangan banyakin nongkrong-nongkrong gak jelas. Coba deh mulai cari gimana caranya dapetin penghasilan ya, meskipun orang lain bilang kalau masih sekolah tuh nggak perlu belajar cari penghasilan, nggak perlu belajar bisnis, tapi jujur saya pribadi kalau bisa ulang masa lalu gitu ya, saya punya mesin waktu, saya pengen banget bisnis itu dari zaman-zaman sekolah gitu ya, karena saya lihat orang-orang yang udah mulai bisnis dari zaman sekolah sekarang udah gila banget sih penghasilannya ya, udah omsetnya wah keren banget. Makanya saya pengen banget buat teman-teman yang
masih sekolah udah bisa ngasilin uang, itu keren banget ya. Banyakin hal positif ya Tri ya. By the way Tri, ini tuh cowok apa cewek nih? Biar saya nggak salah nyebut ya, Mbak atau Mas gitu. Serius keren banget ini. Pertambahan followers TikToknya gila, keren banget. Parah. Banyak banget. Cowok. Oke, Tri ya. Sip. Apalagi cowok ya. Cowok harus banyak income-nya. Supaya gampang dapetin ceweknya ya. Kalau anak-anak sekolah lama lah ya. Kalau kita punya duit pasti nempel. Dijajanin aja gitu ya. Kalau kita punya duit, kita bisa ngejajanin. Wah, ini keren banget sih penambahan followersnya. Iya dong. Yes, benar. Harus semangat dong cari duitnya ya. Kalau cowok kelas 11 tuh berarti kelas 2 ya, kelas 2 SMA. Kalau kelas 11 tuh. Kelas 2 apa kelas 3 ya? Iya, kelas 2 ya. Ngogey. Ngegogey apa tuh ngegogey? Bahasa anak muda sekarang kali ya. Ini apa ngegogey? Ngegogey. Baru dengar nih istilah ngegogey. Apa tuh ngegogey? Ya kak, kakak kesibukannya apa? Kesibukan aku sekarang jadi seorang digital marketer gitu ya. Aku passion di dunia marketing. Aku bisnis online, aku punya bisnis snack, punya bisnis ibaratnya produk-produk custom gitu ya, kayak casing HP di custom, ini kayak kaos nih di custom nih ya. Jadi aku punya bisnis gimana caranya kita bisa cetak kaos satuan, ini desainnya bisa suka-suka gitu ya. Jadi ini si kaos ini tuh, ini mereknya merek aku nih ya, ini lihat nih di sininya nih, Millionaire Marketer ya. Ini kaosnya brand aku sendiri gitu ya. Jadi rencananya aku pengen banget ngebantu banyak orang bikin brand clothingnya sendiri atau brand produk-produk seperti casing, hoodie gitu ya, sweater ataupun tumbler. Aku punya bisnis seperti itu. Ya bisa klik link di bio aku kalau pengen tahu apa bisnisnya ya. Itu kak keracunan kata-kata mutiaranya Kava Nugroho. Oh, Kava Nugroho. Nanti aku cek ya. Aku sekarang belum tahu tapi nanti aku cek. Kava Nugroho ya. Biar kita satu frekuensi. Oke. Oke, halo Muhammad Diom Hedro. Selamat bergabung. Ini keren banget ya, ada terus yang apa? Yang masuk di live-nya. Terus kakak dijual nggak karyanya? Ya, aku jual tapi ke reseller ya. Jadi aku bisnisnya tuh bukan jualan ke konsumen, tapi cari orang yang mau bantu jualan lagi atau orang yang pengen bisnis tapi nggak punya produk ya. Nah, aku ngebantu mereka. Jadi misalnya Tri nih pengen bisnis gitu kan, pengen jualan barang, nggak punya produk, nah bisa pakai produk-produk dari tempatku ya. Jadi lebih kayak gitu sih. Jadi biasanya kalaupun desain, banyaknya sih desain-desain dari reseller gitu. By the way, Tri tahu nggak soal reseller atau dropship? Coba komen. Kenapa baru di FYP saya sekarang? Iya, soalnya kemarin-kemarin masih dikit followersnya ya. Ya doain aja semoga ini makin gila lagi ya, makin menjamur lagi FYP-nya. Karena ini udah mulai-mulai nih, ada tanda-tanda bakal naik cepat followersnya. Keren banget sih, benar TikTok seriusan. Gak nyangka naiknya secepat ini loh. Nih ini ini lagi live gini followers nambah terus, gila banget. Seriusan. Gila. Keren. I know kak. Iya amin, terus konten ya kak. Siap Tri, doain ya. Support terus ya, doain semoga saya sehat jadi bisa konsisten terus kontennya ya. Amin. Tri juga ya, konten dari sekarang ya, jangan cuma nontonin doang tapi mulai juga ibaratnya jadi pemain ya, jangan jadi penonton doang. Supaya bisa ngasilin juga mumpung masih muda ya. Kalau masih muda nggak ada beban pikiran, nggak ada ibaratnya
tekanan apa-apa gitu ya, cuma paling tekanannya tugas dari guru doang. Atau nggak galau gara-gara mantan gitu ya, gara-gara pacar. Ya kalau misalnya bisa ngasilin dari muda, kenapa harus nunggu tua gitu ya, lebih cepat lebih baik. Wah keren banget sih, serius. Ini udah 1630 lagi loh. Gila, keren banget. Brebes ya, di Brebes. Nggak mau kak, sukanya nonton aja udah kehibur. Ya nggak apa-apa ya, tapi coba nanti ini Tri ada kepikiran nggak sih pengen belajar usaha, belajar bisnis gitu, ibaratnya pengen hasilin duit gitu, ada nggak sih kira-kira kepikiran? Soalnya sayang banget loh, TikTok ini keren banget. Wah ini saya didoain lagi ya, terima kasih atas sarannya kakak, sehat selalu ya. Wah thank you banget ya para netizen TikTok. Pada ngedoain saya gitu, ini saya agak terharu juga nih ya. Semoga sehat selalu. Ini banyak banget yang komen kayak gitu, jadi seneng banget liatnya ya. Halo yang baru join, ada Citradi, Rianti Indabano, Ranzelion. Halo, halo, halo. Wah, gila beneran keren. Ini per detik loh seriusan namanya. Ada sih tapi kayak nggak sesuai, fashionable aja kalau mesosan mah hehe. Maksudnya fashionable gimana sih maksudnya? Emang pengennya yang kayak gimana gitu? Kalau bisnis tuh nyari duitnya pengennya kayak gimana gitu? Cita-citanya emang Tri mau jadi apa nih kalau udah lulus sekolah atau udah lulus kuliah gitu? Kira-kira pengen ngapain? Ya. Pengennya sih dokter kak, tapi sekarang lagi mau fokus sekolah dulu aja buat masuk PTN. Oke, oh mau jadi dokter ya? Berarti cita-citanya pengen jadi dokter. Oke, siap. Aku doain ya, semoga tercapai. Harus rajin belajarnya ya, kalau pengen jadi dokter. Harus praktek supaya bisa mengabdi ke negara ya, membantu banyak orang gitu ya, menyembuhkan banyak orang kalau jadi dokter. Oke, ini yang baru join. Halo, salam kenal. Iya, makasih, amin. Tri, ini boleh nanti di-share ya ke teman-teman yang suka bisnis, konten-konten saya. Siapa tahu bisa ngebantu mereka juga gitu ya. Kakak juga sukses selalu. Amin. Thank you. Thank you banget Tri ya. Thank you banget. Oke, ini kita udah mau sejam live-nya ya. Mungkin sebentar lagi kita nanti akhiri ya. Kita sudahkan karena udah lumayan lama nih waktu live-nya. Yang mau nanya monggo sebelum live-nya saya akhiri ya. Wah, keren bener ya. Keren banget sih. Iya, ngogey. Oke, ngogey. Nanti saya searching ya, ngogey. Apa tuh ngogey? Ngogey. Ya, nanti kita searching. Ngogey.
nggak nemu aku ngoge. Di mana ya ngoge? Nggak nemu. Oke, yang baru join salam kenal dong. Ada Pipi Wayan, ada Linta 133, Ria Masriani, Ria Riamas, Riama Sriani, Riama kali ya. Oke, halo. Ini aku masih penasaran ya, ini followers naiknya gara-gara konten apa gara-gara live? Kalau gara-gara live naik, kita coba sering live nanti ya. Keren banget, seriusan, keren banget. Oke, mungkin terakhir ya sebelum saya tutup si live ini. Jadi untuk mencapai 1000 followers pertama, teman-teman bisa lakuin hal yang saya bilang tadi ya. Mungkin teman-teman 10 hari bakal bisa nyampe 1000 followers. Pertama, saya review lagi ya. Yang pertama adalah teman-teman tentuin dulu mau membahas topik apa dan fokuslah di satu topik itu ya. Nah, yang kedua, konsistenlah posting ya 10 per hari. Seperti yang saya lakukan. Kalau misalnya teman-teman pengen dalam waktu 10 hari tembus 1000 followers. Lalu setelah teman-teman posting 10 per hari, teman-teman pikirkan juga konten-konten seperti apa yang sering di-up sama TikToknya. Lalu ketika teman-teman teman-teman ibaratnya kontennya belum ada yang like, teman-teman kontennya belum ada yang suka, nggak FYP, nggak apa-apa, posting aja konsisten ya, karena nanti pasti ada waktunya teman-teman bisa naik ya. Jadi fokuslah ke angka dan ke konsistensi ya, karena orang sukses adalah orang yang konsisten. Aku udah lebih siap, ampun Bang Jago. Ini aku pemain baru ya, tapi mau coba sharing nih ke teman-teman yang ibaratnya dapetin 1000 followers aja masih susah ya, masih belum dapat. Kita coba nanti kita coba nanti kalau misalnya aku udah nambah lagi followersnya, mungkin bisa sharing yang lebih keren lagi ya. Nanti dari 0 nih ke 1000, aku juga baru 1 bulan Kak. Siap, keren ya, 1 bulan udah berapa followers sekarang Fahmi? Coba boleh sharing dong supaya kita juga mungkin dapat ilmu baru nih dari Fahmi ya. Bisa belajar juga gimana caranya naikin followers dalam sebulan banyak. Boleh tahu nggak? Udah berapa followers sekarang? 100.000 lebih. Wah, keren banget ya. Keren, Fahmi ya. Gimana? Boleh coba sharing dong. Kira-kira apa aja yang dilakuin dari awal sampai sebulan sampai akhirnya tembus 100.000 followers? Boleh ceritain nggak? Terus kira-kira konten apa sih yang dibuat? Fahmi, coba komen ya. Kontennya harus menarik, oke? Menarik itu seperti apa kira-kira? Deskripsi menarik menurut Fahmi. Nanti biar saya review ya di sini. Kayaknya ini worth it nih ya, sering-sering live di TikTok kalau kayak gini. Worth it banget. Ini saya aja 1600 sekarang ya. Notif nggak berhenti, apalagi itu mungkin Fahmi udah 100.000 followers ya. Pasti notifnya per detik berapa kali ya. Gila-gila. Emang sih saya kontennya nggak secepat yang lain, nggak secepat teman-teman yang lainnya, tapi menurut saya pribadi ya ini udah termasuk hal yang bisa diajarin gitu ya, hal yang ibaratnya bisa diduplikasiin, karena banyak juga teman-teman yang mungkin lebih lama dari saya dan nggak nambah-nambah followersnya. Aku juga nggak tahu sih, soalnya konten aku nggak jelas semua. Nggak jelas tuh gimana coba? Sebutin konten nggak jelas tuh gimana? Maksudnya nggak jelas tuh seperti apa? Emang kontennya ngebahas seputar apa biasanya Fami?
boleh dong sharing ya biar teman-teman di sini pada tahu kira-kira konten apa yang dibuat, terus sehari posting berapa. Konten aku konten gak jelas tapi pakai sound yang lagi viral. Oh, kuncinya, oh iya benar teman-teman ya. Kalau teman-teman posting, usahain juga pakai sound yang lagi viral ya, karena itu juga ngebantu nge-up. Video juga baru dikit, 20 juga belum. Wih, keren ya. Bisa belajar ya sama Fahmi. Kontennya berarti seru-seruan aja nih ya. Jadi buat teman-teman yang ibaratnya pengen nyarinya endorsement gitu ya, endorsement nyarinya banyak followers, mungkin bisa pakai caranya Fahmi nih. Gimana caranya bikin konten yang ibaratnya ngehibur mungkin ya, ngehibur, nggak perlu ada tips and triknya, tapi ya entertain ya. Jadi dua sih menurut saya kalau di TikTok tuh, kalau nggak menghibur ya mengedukasi gitu ya, kalau nggak menghibur ya bermanfaat. Nah kebetulan kalau saya pilihnya lebih ke yang bermanfaat gitu kan. Nah kalau teman-teman emang sukanya menghibur, bisa pilih konten-konten yang emang tujuannya menghibur ya. By the way Fahmi ini apa namanya tuh, kelihatan muka nggak sih bikin kontennya, atau sama kayak saya gitu pakai gambar-gambar? Aku aja kaget tiba-tiba viral tuh video yang like 1M lebih. Wah keren. Itu yang like 1M lebih tuh video yang lagi apa tuh kalau boleh tahu? Yang kayak gimana videonya yang dapat 1 juta viewers? Boleh dong diceritain ya. Soalnya aku main TikTok iseng aja. Siap. Tuh guys, iseng juga bisa dapat banyak followers ya, asalkan niat posting maksudnya. Jangan ibaratnya mageran buat posting aja mager gitu. Gak apa-apa iseng-iseng berhadiah gitu kan. Yang penting ada aktivitas yang dilakuin ya. Oke. Coba tadi siapa namanya? Fami, ceritain dong itu ya 1M kontennya konten apa? Eh, lagi ngebahas apa gitu, si tulisannya tulisan apa? Boleh nggak diceritain? Oke teman-teman, yang baru join coba komen dong, kita kenalan ya. By the way teman-teman, di sini ada yang tahu nggak artinya apa ini CEO nih ya? Siapa tahu ada yang belum tahu. Yang belum tahu coba komen, yang belum tahu juga boleh nanya ya. Ada yang belum tahu nggak artinya CEO? Ini saya lihat banyak anak muda ya yang ikut live-nya, masih pada dedek-dedek. Gila loh, ini saya udah mau tembus 1.700 followers lagi loh. Ini baru live kayak gini udah mau tembus lagi, wah keren banget serius. Parah 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 parah. Ya, Fahminya hilang ya. Gak apa-apa ya. Nanti teman-teman gini aja, kalau misalnya teman-teman yang pengen nanti tahu story saya gitu ya, dari 0 followers sampai nanti mungkin tembus berapa followers ya, saya cita-cita sih pengen tembus 1 juta followers ya, doain aja semoga bisa segera nanti tembus 1 juta followers supaya banyak yang bisa lebih terbantu dengan konten-konten yang bermanfaat ya. Nanti saya akan ceritain tips and tricksnya bagaimana caranya supaya teman-teman juga bisa menembus followers yang sama seperti saya ya.
Dan saya pun masih mengejar followers yang di atas saya. Memang masih banyak sih followers yang di atas saya. Mungkin saya segini terhitungnya masih dikit buat beberapa orang. Tapi yang teman-teman sadari di sini adalah saya pengen sharing dan pengen berbagi gitu ya. Karena banyak loh orang yang belum tembus 1000 followers udah ngedown duluan gitu ya. Udah ngedown gara-gara nggak ada yang like, nggak ada yang nge-view, dan akhirnya sekarang berhenti ngonten lagi. Nah, makanya saya di sini pengen kasih tahu gimana sih saya bisa ngonten dan akhirnya tembus segituan ya. Jadi teman-teman semangat. Seriusan lo, ini followersnya nambahnya gila banget. Oke, nggak ada yang nanya lagi. Kalau nggak ada yang nanya lagi, nanti saya coba akhiri aja live-nya ya supaya nggak kelamaan. Kita coba TikToknya buka. Mau coba lihat TikTok ini pakai akun lain. Oh ini itu ya. Aku lagi ngelihat live ini dari HP lain. Oke, halo. Aku lagi ngelihat live ini dari HP lain. Oke, halo. Aku lagi ngelihat live ini dari HP lain. Sip ya. Oke, sepertinya udah nggak ada yang nonton lagi. Jadi mungkin segitu aja live kali ini ya teman-teman. Nanti kalau udah agak ramai mungkin kita bisa bahasnya lebih full. Tanya jawabnya juga lebih enak. Tapi ini mungkin karena perdana gitu ya, masih dikit. Tapi saya udah senang banget sih ya. Ada yang nonton, nambah teman baru. Ya semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi yang ikut live-nya ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman kali ini. Kita ketemu di next live ya. Thank you banget. Buat TikTok keren banget. Semoga makin sukses ya, semoga makin maju. Oke, kita